Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi. Ayat harian kita hari ini diambil dari 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-9 yang berbunyi, "Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab demikian firman Tuhan." Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang berkata, sulit untuk tidak mencaci orang yang mencaci kita. Orang berkata, sulit untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan orang banyak berkata, sulit untuk memberkati orang yang telah melakukan hal yang mengerikan kepada diri kita. Tetapi, seandainya kita memikirkan satu hal, jika kita memiliki handphone, dan kita mempergunakan itu dengan sungguh-sungguh baik, tetapi pada suatu waktu, ia tidak dapat merespon dengan baik, apakah handphone itu akan berubah ketika kita memarah-marahinya, ketika kita mencacinya, ketika kita melakukan yang tidak baik kepadanya? Ia tetap akan menjadi handphone. Dan sebagaimana ia beroperasi, maka demikianlah ia harus menunjukkan dirinya sebagaimana ia dioperasikan. Ia tidak akan berubah bentuk. Tetapi kebanyakan dalam diri kita baru menyadari satu hal. Memang pikiran kita, otak kita lebih cepat merespon hal-hal yang bersifat negatif. Dan ketika kita melihat, bahkan kita menonton televisi yang kita tonton bersama dengan teman-teman, terkadang ketika adegan dalam drama itu membuat kita jengkel, kita juga ingin berkata, seandainya aku masuk ke sana, aku ingin menjambak dia. Dan itulah sisi negatif yang kita izinkan masuk ke dalam pikiran kita. Dan nyatanya kita sangat sulit untuk tidak memikirkan hal-hal yang negatif itu, karena itu telah mempengaruhi kita. Mengapa orang sering sekali tidak mampu untuk berjalan dengan baik atau move on dalam kehidupannya? Karena lebih banyak hal-hal negatif yang sengaja ia izinkan masuk ke dalam pikirannya dan menguasainya. Dan kini kita menyadari satu hal, apa yang disampaikan oleh Petrus dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9 ini, bahwa judul perikop kita adalah kasih dan damai. Bagi orang-orang yang tidak berasal dari Tuhan, atau orang yang tidak hidup di dalam Tuhan, tentu dia akan berkata, ini mustahil. Tetapi cobalah melihat dari diri saudara terlebih dahulu. Karena jika saudara sudah bisa mencintai dan mengasihi diri saudara dengan benar, itu akan menjadi dasar yang baik untuk dapat mengasihi orang lain. Bagaimana mungkin saudara bisa mengasihi orang lain jika saudara tidak mau memperhatikan yang baik bagi diri saudara? Saudara melewatkan hal yang terpenting dan ingin mengkhususkan sesuatu hal yang memang tidak akan dapat saudara jangkau jika saudara tidak memulainya dari diri saudara. Dan inilah yang menjadi hal yang terbaik yang ingin kita pelajari dalam hidup ini. Bahwa ketika kita melakukan itu, sebenarnya kita akan semakin terberkati. Mengapa demikian? Karena ketika kita belajar untuk semakin lebih sabar lagi, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, atau mencaci maki kita, tetapi sebaliknya kita semakin memberkati mereka. Bukankah Tuhan akan semakin berbangga hati memiliki anak-anak seperti kita? Karena Yesus sendiri ketika ia disalibkan, malahan ia mampu berkata, Tuhan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Betapa berkelimpahannya kasih Yesus Kristus itu. Itu mengapa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Salah satu bagian dari orang yang ingin menjadi pemimpin adalah kasihnya harus melampaui dari mereka yang harus ia pimpin. Dan Yesus Kristus menunjukkan itu. Si iblis tidak mampu melakukan hal yang demikian. Itu mengapa
Hanya di dalam Yesus Kristuslah kita mendapatkan keselamatan kita. Maka saudaraku, hendaklah saudara menerima berkat itu. Karena saudara adalah anak-anak Tuhan yang harus melakukan yang baik itu dalam kasih dan damai yang sesungguhnya dalam kehidupan ini. Kuatkan diri saudara, kuatkan hati saudara, dan teruslah berdoa dalam segala hal. Amin, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas berkat-Mu, terpuji nama-Mu Bapa yang telah mengingatkan kami akan tugas tanggung jawab kami di dunia ini. Bahwa kemanusiaan kami sering merespon dengan ingin melawan. Tetapi Engkau mengingatkan kami supaya kami memberkati mereka, sebab kami adalah orang-orang yang terberkati. Mampukan kami Bapa supaya menjadi berkat bagi orang lain dalam cara kami bertindak dan dalam cara kami melakukan sesuatu. Ampunkan dosa kami Bapa dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.